Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi kabar baik buat rekan-rekan semua mengenai penempatan guru yang sudah lulus passing grade, rekan-rekan ya. Dimana di sini admin mendapatkan beberapa nama ya, ribuan nama yang sudah mendapatkan penempatan. Dan di sini admin juga akan bagikan informasi mengenai linearitas. Nah, kita sudah mendapatkan juga suratnya mengenai linearitas ijazah untuk jabatan yang akan dipilih atau yang sesuai. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya, rekan-rekan ya. Oke, di sini admin mendapatkan informasi mengenai penempatan untuk Provinsi Jawa Tengah dalam instansi. Jadi ini jelas rekan-rekan ya, dalam instansi. Oke. Nah, jika kita mendapatkan informasi dalam lingkup provinsi, berarti jenjangnya itu sudah bisa ditebak rekan-rekan ya. Jenjangnya yaitu di SMK atau SMA. Nah, rekan-rekan ya. Ada ini SLB juga. Nah, di data ini kurang lebih ada 4.000. Nah ya, kalau tidak salah ini ada 4.000 lebih formasi, dan di sini ada nama-nama peserta. Nah, di sini ada nama-nama peserta lengkap dengan peringkatnya. Contohnya ini di Kabupaten atau Kota Surakarta, Kecamatan Laweang, jenjang SMK, jabatan guru PKN, asal datanya. Nah, ini dia itu guru swasta. Namanya peringkatnya itu 4.495, dan namanya itu Wulandari. Nah, ini NPSN penempatan, ini sekolah penempatannya ditempatkan di SMKN 6 Surakarta. Jadi penempatannya itu di Surakarta, rekan-rekan ya. Selanjutnya untuk desain komunikasi visual, di sini ada Dwi Wardoyo, penempatannya di SMKN 1 Bojongsari, rekan-rekan ya. Nah, ini Bojongsari. Sedangkan untuk bahasa Indonesia ini juga dari swasta, Umi Salama, dia itu di SMK Negeri 2 Pati. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Jadi kalau untuk swasta itu kodenya nomor 4, rekan-rekan ya. Nah, kodenya nomor 4. Sedangkan untuk kode nomor 2 ini adalah untuk guru negeri, rekan-rekan ya. Nah, di sini dia itu mendapatkan peringkat 1000. Jadi kalau yang swasta ini dia ada di angka 3000-an. Ini ada di angka 3000-an, bahkan ada yang di angka 4000-an. Swasta karena dia itu kategori keempat berdasarkan urutan penempatan dari THK 2 kan, seperti itu. Nah, kita lihat ini guru negeri ada posisi peringkatnya ya 1000, terus namanya Riko Afriantama di SMKN 4 Kendal, rekan-rekan ya. Dia itu guru bahasa Inggris, Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang kategori THK 2 kita lihat dulu apakah ada. Ini negeri, swasta. Nah, ini formasinya rekan-rekan ya. Nah, ini formasinya. Ini negeri swasta. Jadi swasta itu cukup banyak yang tercover rekan-rekan ya, berdasarkan data ini. Berdasarkan data ini. Apakah ada yang kode 1 untuk THK 2 dan kode 3 untuk yang PPG? Ini guru sejarah juga ada. Ini teknik mesin. Oke, kita cek. Nah, ini kita sudah di angka 700-an ya, formasi 726. Nah, ini dia rekan-rekan ya. Kabupatennya lengkap. Jadi ini lengkap sekali datanya. Jadi ini cukup banyak rekan-rekan ya. Nah, ini baru di angka 900-an, sedangkan ini ada 4.000-an lebih.
Ada 4.000 lebih rekan-rekan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa melihat kembali untuk yang linearitas. Nah, ini P2 dan P3 dan umum juga harus tahu karena mereka itu akan dicek kualifikasi akademiknya. Nah, sekarang kita ke SK. Nah, ini adalah SK dari PAN RB, di mana di SK ini di sini ya, tepatnya di diktum keempat mengenai kualifikasi pendidikan bagi jabatan guru pada instansi pemerintah daerah, merujuk surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang bernomor 4757 BGT 0101/2022. Jadi ini untuk yang tahun 2022 ya. Oke. Ini tepatnya 4 Agustus 2022. Sedangkan tentang peta linearitas seleksi guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022. Jadi ini diktum keempat untuk guru, sedangkan diktum kelima adalah untuk kualifikasi pendidikan bagi jabatan tenaga kesehatan pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, merujuk surat edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor DM 0301F 1636/2022. Nah, di sini dikeluarkan tanggal 18 Agustus tentang kualifikasi pendidikan dalam rangka, jelas ya, kualifikasi pendidikan dalam rangka pengadaan calon aparatur sipil negara jabatan fungsional kesehatan tahun 2022. Nah, kita lanjut saja rekan-rekan mengenai kualifikasi ini. Nah, untuk kualifikasi ini kebetulan admin mendapatkan dari Kementerian Kesehatan. Ini ada surat edarannya. Ini jelas nomornya rekan-rekannya DM 0301F 1636/2022 tentang kualifikasi pendidikan dalam rangka pengadaan calon aparatur sipil negara jabatan fungsional kesehatan tahun 2022. Dalam rangka pengadaan calon aparatur sipil negara CASN jabatan fungsional kesehatan tahun 2022, dengan ini kami sampaikan bahwa Kementerian Kesehatan merupakan instansi pembina bagi 30 jenis jabatan fungsional kesehatan. Nah, ini diantaranya ada administrator kesehatan, apoteker, asisten apoteker, dan seterusnya. Oke, kita cek. Nah, ini ya, ditandatangan secara elektronik. Nah, ini dia rekan-rekan ya. Nah, untuk jabatan aparatur sipil negara, untuk administrator kesehatan, untuk jabatan administrator kesehatan, jenjangnya itu jenjang keahlian, jenjangnya ya, jenjang keahlian, dia itu pertama muda madya. Untuk kualifikasi pendidikan yang cocok dengan jabatan ini adalah S1 kedokteran, S1 kedokteran gigi, S1 atau D4 keperawatan, rekan-rekan ya. Nah, oke, di sini cukup banyak yang linear dengan jabatan tersebut. Nah, jadi ini rekan-rekan ya. Jadi silahkan di-share ke rekan yang lainnya. Mungkin saja mereka butuh. Terus jabatan aparatur sipil negara untuk apoteker ya, untuk jabatan apoteker jenjang keahlian pertama muda madya utama. Nah, ini yang bisa daftar hanya kualifikasi pendidikan profesi apoteker. Nah, di sini admin lihat ada D3 afirmasi. D3 afirmasi itu bisa untuk asisten apoteker. Sedangkan asisten penata anestesi, dia itu keterampilan, dia masuk jenjang keterampilan, terampil, mahir, penyelia. Nah, D3 keperawatan anestesi juga bisa, atau kepenataan anestesi. Nah, jadi ada dua rekan-rekannya yang bisa melamar atau memilih formasi untuk jabatan ini, D3 keperawatan anestesi atau kepenataan anestesi. Bidang ahli, keahlian pertama muda madya utama, profesi bidang atau D4 kebidanan sampai lulusan 2021. D4 kebidanan di sini tidak ada dalam kurung sampai kelulusan 2021. Bidang terampil di sini D3 kebidanan bisa untuk bidang terampil. Dokter, profesi dokter atau profesi dokter spesialis ini juga bisa. Namun untuk ini juga perlu diperhatikan ya, untuk keahlian ini ya, untuk
untuk keahlian atau terampil rekan-rekan ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nah, ini oke, kita cek lagi. Jadi ada 30 ya jabatan. Nah, ini jadi D3 itu untuk keperawatan masih bisa rekan-rekan ya, dengan jabatan-jabatan yang ada di sini. Oke. Jadi ini untuk yang kesehatan, semoga secepatnya kita juga bisa mendapatkan untuk yang ini ya, untuk guru 4757 ini. Rekan-rekan, jadi silahkan pantau terus channel ini. Dan untuk penempatan by name by address ini, semoga saja kita bisa mendapatkan juga untuk daerah rekan-rekan yang lain yang sudah menyampaikan permintaan ya, begitu di kolom komentar channel ini. Mungkin cukup sampai di sini, lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.